Ini mah ada buat konstruksi ya, susahnya ya. Konstruksi juga bisa. Ini mah multifungsi Pak, buat di mana-mana bisa nih Pak. Kayak di jalan. Di heritage pakai ini Pak. Ya. Heritage. Buat di kebudayaan boleh bisa. Kalau ini udah bisa ya, masukin baterai satu. Ini di bawah. Itu apanya? Baterai. Baterai. Kalau buat nyalain jalan, rencananya bracketnya pakai apa? Dipasang di mana? Dipakai ini sama pakai mobil, di atap mobil yang magnet itu. Oh, magnet mobil. Ya. Udah punya itu yang magnetnya? Udah ada dudukannya. Itu bikin sendiri apa enggak? Dari sana udah dikasih. Udah dikasih? Nah. Oh, sama dengan dikasih. Nah, ini kalau menekan tinggal scan aja Pak. Cuma emang kita harus atur ini. Ini di sini ada parameter. Ini view scan. Ya. Ini manajemen. Terutama kalau yang ini sensor ya. Terus ini project. Project ini nggak harus sih. Yang penting nama scannya aja. Nama scannya Bapak ingat. Scan apa gitu. Sekarang ini dulu ya. Kita klik. Misalnya kita klik apa nih? Tes. Saya boleh dapat SBN ya. Ya. SBN. Coba kita lihat dulu di project di sini. Kan SBN nih. Nah, ini kalau gini kan kita klik SBN-nya. Nah, di sini varian project-nya kita no aja no. Varian project itu project di atasnya, jadi dia masuk ke subproject apa enggak, berarti enggak. Terus di sini file base scan-nya nih yang penting. Ini nama scan-nya. Kan ini SBN. SBN. Nah, scan-nya dari berapa tuh? Misalkan dari 10. Oke, ini yang scan pertama SBN 1. Langsung aja back. Oke, sudah tuh. Jadi project oke sudah. Kemudian sensor. Kalau di luar ya berarti outdoor ya? Outdoor. Kalau outdoor yang penting ya Indino jelas, GPS on juga. Itu tuh fungsinya buat apa? Jadi Di Indometer. kalau di kalau GPS ini Clinometer. buat Inclino tuh buat ini apa? Ini centeringnya. Jadi dia ada sensornya. Untuk dia kepekaan dia. Kalau yang kompas untuk arah. Kalau GPS tuh buat membantu aja sih, misalkan scan 1 di sini, scan 2 di sana gitu. Nanti dia apa namanya membantu menempatkan kalau di outdoor. Cuma dia belum posisi yang tepat. Tetap harus diproses register juga.
Kalau altimeter itu dia nanti menempatkan misalkan scan 1 di sini, scan 2 di lantai 2. Nah, nanti udah dia otomatis agak tinggi scan 2-nya. Oh iya. Kalau altimeternya di off, berarti nanti scan 1 di lantai 1, scan 2 di lantai 2 Numpuk ya? dia tingginya bisa jadi sama, bisa jadi beda sedikit gitu, nggak tentu gitu. Membantu saja sih Pak sebenarnya sensor ini. Oke, itu semua. Kemudian yang ini parameter nih. Nah ini untuk apa namanya, settingan kerapatan ya. Jadi kan ini kan dia kan berputar dan dia memancarkan poin. Jadi misalkan kita scan ruangan ini, dia akan menembak poin-poinnya terus itu. Jadi rapat gitu. Nah kerapatannya berapa tergantung settingan kita. Misalnya kita nih di sini ada profil ini bisa tinggal dipilih aja nih. Misalkan ada profil. Nah kalau outdoor far distance berarti ini biasanya lebih lama nih. Misalkan kita pilih ini ya, sesuai itu ya. Ya. Yang terakhir kan nyobanya itu ya. Kita lihat ini tuh isinya apa nih. Ini kalau yang di luar tuh harusnya apa? Tadi dulu kita lihat dulu ini ya. Kita kan kemarin nyobanya far distance ini ya. Ya. Oke. Far distance ini kalau kita lihat di sini. Nah, resolusinya dia 1:1/2. Itu hampir yang tertinggi resolusinya. Kemudian durasinya dia 10 menit 24 detik. Ya menit ya, menit. Ya. Ini scan size-nya sekian. Ini menit apa jam ya? Oh ya menit. Menit. Ini quality-nya hampir terbaik ya. Oke. Ini ada resolusi, ada quality. Resolusi itu kerapatan ya. Makanya di sini dapat kerapatannya itu 3 mili nih. Jadi misalkan alat di sini jarak 10 meter objeknya, di objek 10 meter itu kerapatnya 3 mili Pak. Titik-titiknya, jadi kayak semburan titiknya itu Pak. Semburan titiknya. Kalau quality ini dia mengurangi noise-nya. Jadi quality ini misalkan ini scanner nembak satu tembok yang rata. Iya. Ya kan ini tembok nih. Kan bisa jadi scan itu kan bisa di sini, pas di temboknya. Bisa lebih maju dikit atau lebih mundur dikit, itu tidak pas di temboknya. Nah, itu maksudnya kan quality bagus apa tidaknya dia pas di objek itu gitu. Kan ini kan pakai jarak juga kayak TS tuh Pak. Ya. Laser itu kan. Nah, dia kan pakai laser kita balikin lagi. Nah, itu tepat apa enggak begitu. Nah, itu namanya quality. Nah, ini kayaknya enggak warna ya. Oh, warna juga ya. Ini warna. Ini kok terang sekali sebentar. Oh, ini 10 jam ya. 10 menit ya. 10 menit ya? Ya. 10 menit? Coba, oh gitu 10 menit ya? Oke, kalau misalnya ini kita pilih yang lain juga nggak masalah sih. Kalau kita pilih misalkan outdoor 20 meter berapa? Otomatis ya. 10 menit tetap. Tetap ya ini, nggak berubah ya? Terus berarti Sebenarnya kalau dia bisa berubah kalau kita ubahnya misalkan ini. Ini kita ubah. Ini kan kerapatannya berubah jadi 6 mili kan? Iya. Lebih apa namanya? Sebenarnya termasuk lama. Kalau saya kalau outdoor itu butuh kerapatan berapa tergantung kebutuhan juga sih. Cuma kalau saya di Biasanya yang cukup berapa buat di luar itu? tergantung sih nanti kebutuhan itunya. Cuma memang kalau di indoor saya itu pakai yang ini yang nah ini sebenarnya udah ini sih Pak, udah apa ya, bisa kalau bingung nyeting berapa Ya. bisa pakai ini aja. Sekarang Yang outdoor, 20 meter. nah 20 meter. Kalau atasnya outdoor 20 meter tuh apa bedanya? Hah? Itu kan ada dua tuh, outdoor 20 meter sama Ini outdoor. outdoor kalau jarak objeknya itu di bawah 20 meter. Ini kan jadi 20 meter. Kalau outdoor 20 meter titik, berarti dia outdoor tapi objeknya lebih dari 20 meter. 20 meter. Kalau di jalan itu ternyata mungkin ini sama ini. Sama far distance ya? Ada. Biasanya dia lebih apa dia lebih
ini kan kita overlay ya, kita kan nggak sekali berdiri, Iya. apalagi untuk jalan gitu ya. Dia bukan berarti misalkan kita pilih yang lebih garapan ya kan, kita pilih gini seperti ini 4 kali atau 3 kali. Di sini apa namanya, 7 mili. kerapatannya udah cukup belum gitu, misalkan oh di jarak 10 meter tuh 7 mili nih, udah cukup belum gitu. Kalau tuh terlalu rapat udah kurangi aja gitu, nggak masalah, tergantung projectnya kan gitu. Oke, ini karena kita indoor ya. Nah ini muncul reviewnya. Nah, muncul. Nah ini kalau mau connect HP ya, ini kalau scan lagi kita tinggal pindah, terus tinggal pencet aja start scan-nya, tek gitu, nggak usah setting lagi. Ini kan udah sama. Sekali aja settingnya. Sekali aja. Pindah lagi tinggal pencet, Oh. pindah lagi pencet lagi gitu. Nah jadi- ini kan kalau mau naikin HP, ini kita nyalakan dulu wifi-nya. General setting, sorry, di WLAN. Udah kan ya. Oke. Passwordnya 0 sampai 9 ya. Coba HP-nya siapa yang jadi volunteer? HP yang bagus. Ya mau pengen. Oh, mau. Oh, pakai aplikasi apa itu nih? Enggak pakai. Oh, langsung aja connect. Ini pakai web, Pendek ya mah. pakai Chrome. Chrome. Suka enggak yang video enggak. Oh, Chrome. Tadi Sony pilih mana nanti minta sama ke Sony. Enggak, dia dikonekin dulu HP-nya. Hah? Ke sini. Ke Bluetooth oh ya? Wifi sorry. Wi-Fi. Oh. KWP. Terus Paro S ya? Ya, OS. 0 sampai 9. Oke, connecting. Udah connect. Mas masuk Chrome. Ini Chrome bukan? Ya, Chrome. Ketikkan, oh bukan lah, ini Google. Chrome kalau pasal itu. Masuk enggak? Ya. Ini nih. Iya. Oh iya, Chrome. Apa itunya? 192. Oh, itunya. IP-nya. Ya. Berapa? 192. Terus? Titik Terus? poin 168. Ya, terus? Poin 43. 43. Poin 1. Satu. Oke. Oh, pasti. Aku. Tuh, nih, sama nggak? Oh. Jadi dia nggak perlu aplikasi, cuma masuk ke itunya IP-nya aja ya. Kalau itu settingannya itu langsung nyala itu si Enggak, kita harus Oh, harus di-on-in dulu. Kebetulan ini udah on nih, mungkin yang terakhir dia on nih, statusnya aja. ulannya itu. Statusnya on nih ya, pasti guys. Hmm. Udah, pencet Oh. password yuk. Nggak apa-apa. Iya. Ke disable tadi. Udah, tak nyalain lagi. Paro S. Sekarang punya istri bisa diberkati 3 ya. Nah, sama. Oh, sama aja. Mau Sama. nyeting project apa gimana? Nah, sekarang ini ya, scan kedua pakai ini ya. Iya. Scan kedua pakai Bluetooth. Sini aja lah, biar nyambung. Jadi kalau gini kan, scan dalam dapat kan? Iya, Luar scan juga dalam dapat. dapat. Jadi kita mau gabungin dalam sama luar gitu. Agak sini aja. Nanti settingnya sekali ya. Iya, jangan langsung bikin project gitu. Enggak mau sholat kan. Tuh kemarin saya coba kayak gini juga nggak connect. Tinggal start aja nih. Oh, di sini. Oh, Sama kan? iya. Kan udah settingnya tadi. Tinggal masukin IP nah. Itu doang ya ini dong. IP langsung, Pak. Isi Kan sama. Nah, banyakin di sini, Pak. Bapak duduk aja, Pak, duduk sini, Pak. Pandang kasar kayak gini. ini ya, kamera ini ya. Ya, makin bagus kualitas makin lama. Kerapatannya ini makin bagus kan. Iya. Paling kan di backup Kualitasnya overlap nah. coba waktunya doang
tetap dicoba-coba aja mas. Kalau waktunya terbatas udah bisa caranya kan. Nanti coba-coba di jalan misalkan jarak dari mulai antar scan-nya 20 meter, antar scan 30 meter sampai 50, bahkan di atas 50 coba aja. Kalau misalnya nanti mas nyoba di atas 50 bisa, Ya, ya pakai atau itu. ya aja. Kalau memang maksimalnya di mana, nah itu kan karena gini mas, kalau kita bilang sinyal gitu kan, dulu saya nyekan di mana kan gitu kan beda-beda kondisinya. Kalau Kondisi kan kalau saya jadi apa omongan saya jadi apa namanya dipakai patokan itu juga nggak pas juga karena kan setiap objek kan beda-beda. Jadi Kalau cuaca gimana? cuaca nggak masalah, asal jangan hujan aja. Bedanya nih kalau cuaca kalau mas pakai kamera, berarti kan kalau mendung berarti kan gambarnya nggak gelap gitu. Cuma kalau mas nggak pakai kamera nggak ngaruh. Tapi detailnya tetap dapat ya. Tetap dapet. Kayak malam ada ya, nggak pakai kamera kondisi gelap gulita nggak masalah, dapet Dapet juga juga ya. kayaknya iya. Cuman kalau kamera harus nyala lampu. Kalau ada Cahaya itu. harus ada lampu gitu. Budget ini baru yang Pak. Berarti nanti kita pindah ke sana aja mas ya, sebenarnya kan di sana tuh. Hmm. Nanti kan kita coba scan pakai setir. Nanti kan saya ngajarin semua cara tuh. Nah untuk asal jadi gini, nanti mas bisa pakainya, bisa ngolahnya. Nanti kondisinya kayak apa kan sebenarnya udah bisa ngolah dulu kan. Nah ini kondisinya apa mas menyesuaikan ya. Kalau mas mau berkreasi misalkan trikinya begini yang penting masnya udah bisa ngolah dulu. Prinsipnya udah tahu. Karena kasus di lapangan itu pasti beda-beda kan. Iya. Nah, tapi kalau prosedurnya udah tahu duluan, nah kasus apapun kan bisa makanya kan TNI ini sebenarnya kalau mau case belajar kasus ya sebenarnya bisa, cuma ya satu kasus gitu. Kalau ada kasus baru sebenarnya nanti yang berpengaruh itu ya apa namanya engineer-nya kan. Iya. Kalau di lapangan dia udah menguasai apa aja baru nanti bisa Lagi nyeker. bermain di situ. Kan pala